Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Asep Muhung dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Berti. Nama saya Naufal Zaki. Nama saya Taufikur Rahman. Oke, baiklah, di sini kami akan melakukan pengenalan alat praktikum pengelasan. Baiklah, di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan dan memperagakan alat-alat perkakas pada pengelasan. Nah, sebelum kita memulai pengelasan, alangkah baiknya kita harus menggunakan atau mengenakan alat pelindung diri yang pada badan kita sendiri. Contohnya ini, kita harus menggunakan wear mask, yaitu untuk melindungi percikan-percikan api yang ada pada pengelasan. Terus selanjutnya adalah sepatu safety. Nah, sepatu safety ini berguna untuk juga menghindari percikan-percikan api ketika pada pengelasan. Terus untuk selanjutnya kita akan melihat di sini untuk pelengkapan pengelasan, yaitu ini satu wear pack. Nah, wear pack ini berbahan dasar kulit. Ini adalah apron berbahan dasar kulit untuk resisten terhadap api pada percikan api. Nah, yang kedua adalah apron lengan. Nah, ini juga berguna untuk pada melindungi lengan dari percikan api saat pengelasan. Terus selanjutnya juga sarung tangan. Nah, sarung tangan ini itu berbahan dasar kulit juga, yaitu untuk melindungi tangan ketika pengelasan. Pada pengelasan itu tidak terkena panas atau percikan api juga. Nah, ini kacamata hitam ini sebagai alat alternatif ketika topeng las itu tidak ada. Karena efek negatifnya ini tidak bisa melindungi muka dari asap las ketika pada saat pengelasan. Nah, itu sebagai alternatif ketika melakukan pengelasan. Lepas lah. Dan selanjutnya ini adalah vessel. Nah, ini berguna untuk ketika melakukan pengelasan, ketika melakukan pemotongan bahan ataupun saat membersihkan kerak-kerak pada kotoran pada pengelasan. Lepas saja. Terus selanjutnya topeng las. Nah, topeng las ini berguna untuk melindungi salah satunya mata untuk tidak terlalu terkena paparan sinar pengelasan itu yang sangat terang, dan juga area muka itu tidak terkena asap las. Karena kenapa? Asap las itu sangat berbahaya pada kulit. Kulit itu bisa berdampak panas dan mengelupas. Dan selanjutnya ini adalah sikat baja ataupun sikat kawat, berguna untuk membersihkan sisa-sisa kotoran pengelasan jika pada palu kerak ini tidak bersih. Kita bisa menggunakan sikat baja untuk membersihkan sisa-sisa kerak yang ada. Kita berlanjut ke mesin las. Nah, ini mesin las berjenis mesin las SMAW. Di sini kita bisa melihat powernya. Ketika kita harus mengelas, pastikan powernya itu harus dalam keadaan tersambung pada aliran listrik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ini, kabel massa. Nah, kabel massa itu harus menjulur ke area min. Sumbu massa min. Dan untuk tang las itu harus pada posisi positif. Nah, ini elektroda. Karena kita melakukan pengelasan pada karbon, kita menggunakan elektroda RD dengan kode 6013.
Baiklah, di sini kami akan memperagakan cara pengelasan. Nah, sebelum pengelasan, pastikan APD sudah terpasang dengan aman. Terus selanjutnya, pastikan power supply pada mesin las itu tersambung pada sumber daya atau listrik. Nah, pastikan pada mesin las itu nomor ampere itu tertera. Dan karena ini kita memperagakan dengan plat yang tebal, kita mengatur pada ampere 100. Dan pastikan ya, sarung tangan itu digunakan. Dan kita melakukan pada peraga pengelasan. Oke. Cukup sekian pada proses alat peraga dan pengenalan pada sistem APD praktikum pengelasan.